Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi fasl al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum insyaallah min kitabi al-faraid ya fi darsi fiqhil muamalat. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wal izratil jahli wa ihya'idin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Ya, pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas sedikit daripada pengertian awal ya atau babul awal. Dan sebelumnya telah kita bahas juga tentang al-hajab, kemudian ada al-asobah, ada al-furud, al-muqaddarah. Jadi daripada poin-poin terpenting di dalam mawarith, dalam hukum Islam ini, jangan sampai dilupakan atau harus ingat-ingat daripada poin-poin atau garis besar yang harus dipelajari ya. Seperti apa? Ada ahlu waris itu ada yang tidak berhak juga mendapatkan warisan sebab karena adanya mawani atau larangan-larangan seseorang tercegah daripada mawaris, seperti dia ada al-qatl, dia membunuh orang yang akan membagikan warisan tersebut, kemudian atau misalkan dia murtad ya, salah satunya dia keluar dari agama Islam yaitu ikhtilafuddin, maka tidak bisa mendapatkan warisan dari pihak yang mewarisi. Dan juga kemudian ada yang disebut ahli waris. Ahli waris itu ada yang mendapatkan al-furud al-muqaddarah, ada juga yang mendapatkan asobah, atau terkadang mendapat furud muqaddarah dan terkadang mendapat asobah. Si al-furud al-muqaddarah itu apa? Yaitu bagian pasti yang telah ditentukan di dalam kitab Allah Al-Quran, yaitu ada berapa al-furud al-muqaddarah. Bagian pasti yang pertama ada setengah, kemudian ada 1/4 dan ada 1/8, kemudian ada 1/3, 2/3 dan ada 1/6. Berarti ada 6 bagian pasti di dalam kitabullah, dan itu sudah ditentukan untuk siapa-siapanya saja ya. Kemudian ahlul waris ada berapa? 10 dari perempuan dan ada 15 dari laki-laki ya. Kemudian laki-laki ini kebanyakan mendapatkan asobah, karena asobah itu apa? Asobah itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian furud muqaddarah atau bagian pasti yang ditetapkan dalam Al-Quran, tetapi dia bisa mendapatkan semua harta tersebut apabila dia sendiri dan dia bisa mendapatkan sisanya setelah dibagikan kepada ahlul furud al-muqaddarah. Kemudian ada juga asib ya. Kemudian ada juga al-hajib dan mahjub. Al-hajib adalah orang yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan karena dia lebih berhak daripada yang termahjub atau yang terhalang tersebut. Kemudian kemarin kita juga bahas tentang asul masalah, yaitu kepada al-hisab atau cara perhitungan daripada warisan yang telah ditentukan kemarin, yaitu cara perhitungannya yang harus diingat adanya aslul masalah. Aslul masalah itu adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil daripada penyebut-penyebut yang ada daripada ahli waris tersebut. Misalkan ada 1/2, 1/3, 1/6. Nah, dari 1/2, 1/3, 1/6 itu dilihat penyebutnya berapa yang bisa membagi untuk ketiga belah pihak tersebut. Ya, misalkan penyebutnya itu 2, 3 dan 6. Maka untuk KPK-nya berapa di situ? Berarti KPK-nya adalah 6. Jadi yang menjadi asul masalah itu adalah 6. Nanti 6 dikalikan dengan 1/3, dikalikan dengan 1/2 dan dikalikan 1/6. Itu disebut asul masalah. Dan hasil daripada penjumlahan antara aslul masalah dengan furud muqaddarah itu disebut dengan
siham. Siham adalah bagian yang didapatkan oleh ahli waris secara digunakan dengan bilangan bulat. Kemudian daripada siham tersebut, ketika dikumpulkan sihamnya berapa, misalkan tadi hasilnya ada 3, misalkan berapa tadi, 6 dibagi 2 adalah 3, kemudian 3 ditambah 2 dan seterusnya disebut dengan majmu' siham. Dan biasanya majmu' siham atau jumlah keseluruhan siham daripada ahli waris dengan aslul masalah ini sama. Nah, apabila berbeda, apabila majmu' siham lebih banyak daripada aslul masalah, yang berarti adanya kekurangan di dalam pembagian ahli waris tersebut, maka itu disebut dengan al-aul atau adanya peningkatan dan penambahan. Jadi harus bagaimana setelahnya, ya. Jadi kita pahami dulu di sini al-aul seperti yang telah dibahas adalah al-jur' wal ghalabah atau meningkat atau bertambah secara bahasa, wa syar'an ziyadatun fi istiham wa nuqsan minal ansiba, ya, yaitu bertambahnya jumlah pada saham dan berkurangnya bagian-bagian dari ansiba atau yang memiliki bagian tersebut, ya, karena tadi jumlah sahamnya lebih banyak sedangkan aslul masalahnya lebih sedikit. Kemudian yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana awal mulanya adanya aul. Pada di dalam buku ini pada zaman Rasulullah ini belum ada aul. Kemudian awwalu man asyara bil aul, yang pertama kali mengisyaratkan adanya permasalahan mawaris dengan menggunakan al-aul di sini adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab. Faqad rawiya anna awwala faridah alat fil Islam zauj wa ukhtani, ya. Jadi pada awalnya pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ada seseorang yang mengadukan permasalahan mawaris ini, yaitu seorang meninggal dan meninggalkan suami dan dua saudari perempuan. Nah, kemudian coba kita hitung dulu zauj wa ukhtani. Zauj ini mendapatkan berapa? Ketika tidak ada anak berarti 1/2. Kemudian ukhtani mendapatkan berapa? 2/3, ya. 1/2 dengan 2/3, maka KPK-nya atau aslul masalahnya berapa? Yaitu 6, ya, 2. Nah, kemudian aslul masalah di sini 6, tetapi majmu' sihamnya menjadi 7. Jadi gimana ini gitu? Apa yang harus dilakukan? Maka orang tersebut mengadu kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar juga mulai kebingungan karena ini pertama kali perkara itu terjadi, ya. Karena kalau misalkan yang satu dikurangin berarti kan yang satu pihak tidak mendapatkan bagiannya secara lengkap. Begitupun kalau punya ukhtani dikurangi berarti ukhtani tidak mempunyai bagiannya secara lengkap. Maka Sayyidina Umar juga bermusyawarah kepada Zaid bin Thabit dan kemudian kepada Sayyidina Abbas ibni Abi Thalib, fa asyara alaihi ba'du sahabah, ya. Jadi ba'du sahabah juga mengisyaratkan kepada adanya aul atau adanya peningkatan majmu' siham tersebut, ya. Wal ta'lam annal furud al muqaddarah fi kitabillahi ta'ala hiya kalati. Jadi furud muqaddarah yang telah ditentukan di dalam Al-Quran harus diingat ada 6, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Kemudian aslul masalah ada berapa kemarin, ya. Kalau mau tahu belajar tentang aul, kita harus ingat juga tentang aslul masalah. Aslul masalah yang telah kita pelajari, aslul masalah atau KPK-nya itu ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian jadi tidak semua aslul masalah ini bisa diaulkan, ya. Yang bisa diaulkan hanya 3, yaitu ketika aslul masalahnya 6,
Kemudian ketika aslul mas'alahnya 12 dan ketika aslul mas'alahnya 24. Yang mana 6 ini bisa diaulkan atau ditingkatkan kepada 7, 8, 9, dan 10. Kemudian ketika ada 12 ya, aslul mas'alahnya 12 bisa diaulkan kepada 13, 15 atau 17. Kemudian kalau arba wa ishrin 24 bisa diaulkan ke berapa? Ke angka 27. Wa tariqatut taqsim fil aul, kemudian bagaimana cara membagi warisannya ini ketika terjadi aul. An yaj'ala majmu'us sihamil lati alat ilaihil mas'alah aslan taqassama tarika alaihi wa kharijul qismah yadribu fi 'adadi asum kullu warith fa yakunu hasil darbi huwa nasibul matlub. Jadi yang digunakan yang mana? Aslul masalah yang lebih sedikit atau majmu'us siham yang lebih banyak. Jadi ketika ada terjadinya aul, yang digunakan adalah majmu'us siham yang lebih banyak. Misalkan tadi aslul masalahnya 6, tapi hasil dari majmu'us siham adalah 7, maka yang digunakan adalah 7 tersebut. Majmu'us siham menjadi aslan, dasar dibaginya harta warisan tersebut, gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Nah, untuk penjelasannya mungkin cukup sampai di sini. Jadi saya ingin menekankan tentang bagaimana sejarah aul ini merupakan masalah ijtihadi, tidak ada di dalam Alkitab gitu ya. Tidak ada di dalam Al-Quran atau Sunnah, karena terjadi pada zaman Khalifah Sayyidina Umar, dan memang pada sahabat juga mengiyakan sehingga adanya babul aul ini, dan mungkin memang sering terjadi juga ketika ada permasalahan seperti seorang meninggalkan suami dan hanya 2 orang saudari perempuan, tidak mempunyai anak dan sebagainya gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan sekarang cukup sampai di sini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihna fid dharaini amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang belum paham tentang pembagiannya, silahkan ditanyakan, silahkan didiskusikan. Jangan malu-malu, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihna fid dharaini amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.